Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria Bersama Indah Medika. Yeay. Alhamdulillah, malam ini kita masih bahas kitab ya, kitab karya Syekh Farid Triwidodo. ini semua ini kitab ini hasil belajar saya dari Ustadz Farid. Semua kata-kata saya tulis itu. Jadi saya memang sebulan ini mau menghabiskan kitab ini kalau bisa itu. Jadi mau saya dokumentasikan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ustadz Farid untuk semoga menjadi jariah itu ya. Saya publikasikan kan ke YouTube, ke channel YouTube saya gitu. Nah, tadi subuh kita membahas bahwa Rasulullah itu nggak pernah menyengaja untuk istirahat. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyengaja untuk istirahat, untuk tidur. Jadi setiap fase dia menyelesaikan satu masalah, dia akan ke kegiatan lainnya. Jadi istirahatnya beliau itu pada satu fase itu adalah ketika dia memang secara otomatis istirahat. Itu rahmat Mas Januar gitu ya. Jadi Rasulullah itu istirahatnya ya ketika gini gitu, tiba-tiba aja istirahat. Dia tidak pernah menyengaja untuk beristirahat. Nah, dari situ gitu ya. Dari situ maka sangat diilhami gitu ya. Sangat diilhami yang paling berbahaya di dalam diri kita gitu ya. Di dalam diri kita itu adalah ketika pikiran kita kosong. Ciri-cirinya apa? Ketika pikiran kita kosong itu tidak ada kegiatan setelah ini gitu. Setelah ini ketika kita berhenti dari aktivitas, maka pada saat itulah pikiran Anda kosong. Dan pada saat pikiran Anda kosong, maka bahaya terjadi. Karena kemudorotan dari pikiran kosong itu lebih banyak daripada ini. Daripada ininya. Ciri-cirinya kalau di zaman sekarang, ketika pikiran teman-teman kosong, itu adalah scroll Instagram, scroll Facebook, scroll TikTok. Itu pada saat itulah pikiran teman-teman kosong. Nah, saya menerjemahkan bahasa Ustadz Farid Triwidodo ini ketika dengan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyengaja istirahat ini, maka kemudian saya gitu ya, ketika on fight. Kadang kan saya juga naik turun masih berlatih ya dalam keimanan, dalam pikiran ini gitu ya. Nah, ketika on fight gitu, posisi on position gitu. Maka saya itu selalu punya waktu untuk merencanakan satu hari ke depan. Maka saya selalu membawa buku ini gitu ya, ada buku gitu ya. Buku ini selalu saya rencanakan hari ini mau apa. Ini buku-buku polos ini itu adalah buku dimana kalau ada ide saya tulis di sini. Kalau Ustadz Farid sedang ngajar saya, maka saya tulis di sini. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang full, yang belum full, saya fullkan gitu. Maka kemudian saya gunakan tambahan adalah kertas ini. Kertas agenda gitu. Kertas agenda ini penting untuk si Iis, terutama yang overload gitu, karena Iis mengambilkan banyak banget ini kegiatannya. Iis itu pasti banyak banget, dan ketika kamu tidak mempunyai on position ini gitu, tidak berpikir terstruktur, kamu mudah panik. Maka kamu harus mulai untuk melis apa aja pekerjaan-pekerjaan. Bahkan harusnya ketika kamu diinterupsi itu marah. Itu. Pak, saya tak kerjakan ini dulu, kerjaan Bapak tak catat. Saya akan mengerjakan itu.
nanti setelah pekerjaan ini penting gitu. Itu. Nah, maka Ade butuh, Ozi butuh, Mas Januar butuh, Mas Rahmat butuh gitu ya. Afa butuh gitu. Hajiz apalagi gitu. Itu. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya teman-teman bisa belajar sama Hajiz. Hajiz ini adalah orang yang dengan kondisi kepepet dia akan optimal. Hajiz membagi waktunya itu pagi untuk kuliah, sore untuk pencatatan keuangan mana Cis? IMI, subuh jam 3 sampai ini untuk pencatatan keuangan Indah-Pharma Pleret dan Indah-Pharma Rokok dan Indah-Pharma Rokok ya. Hajiz saat ini sengaja saya buat overload gitu biar dia merasakan apa gitu ya, perjuangan, bagaimana perjuangan. Ridho ya Hajiz ya, pokoknya ridho gitu. Nah, teman-teman itu bisa membagi pekerjaan itu berdasarkan ritme, ada ritmenya namanya, ada ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah ritme yang paling bagus untuk berpikir. Itu antara jam 8 sampai jam 10 sampai jam 11. Itu ritme yang paling bagus untuk Anda berpikir fresh. Kalau saya, ritme berpikir saya itu pada saat tahajud. Pada saat tahajud ada turun wahyu, ada turun macam-macamnya, saya list. Kemudian perencanaan kegiatan itu pada saat tahajud itu atau saya sebelum tidur. Jadi itu bisa digunakan itu. Ketika pekerjaan fisik itu bagusnya kalau Anda memang pekerjaan fisik itu pada jam 12 sampai jam 5. Itu mulai pekerjaan fisik. Untuk pekerjaan berpikir itu yang paling bagus jam 8 sampai jam 11. Itu pekerjaan berpikir. Ritme. Jadi subuh tahajud itu bagus banget itu. Pekerjaan berpikir bagus, tapi kalau dalam ilmiahnya jam 8 sampai jam 11. Nah, monggo silahkan gitu. Nah, itu tidak ada interupsi. Jangan sampai ada interupsi dari orang-orang. Itu harusnya ditulis don't disturb atau apa. Saya membebaskan para manajer-manajer saya untuk membagi waktunya masing-masing. Saya nggak pernah kan, kalau manajer saya nggak pernah bilang sama Dinda, Din, kamu harusnya berangkat jam 8 sampai jam 6, jam 5. Enggak, saya nggak pernah itu kalau untuk orang-orang yang berpikir, levelnya orang-orang yang berpikir. Kenapa? Karena memang dia memiliki waktu yang ini gitu. Apa parameter kesuksesan saya? Parameter kesuksesan saya adalah ngalir itu omsetnya itu aja itu. Maka sesungguhnya ini nggak ada anggit ya, adik supervisor kita itu harusnya sudah tidak terjebak di pekerjaan fisik. Dia harusnya pekerjaannya adalah pengawas, pekerjaannya adalah pekerjaan pengawas, dan pekerjaannya adalah kalau fisik itu benar-benar pada saat overload pun dia harusnya berpikir bagaimana agar overload ini terkendali tanpa dia harus tidak melepaskan pengawasan. Karena ketika dia melepaskan pengawasan dan dia ikut bermain menjadi kru, maka kontrol supervisornya tidak ada. Itu. Apalagi manajer. Manajer harusnya pekerjaannya adalah pekerjaan berpikir, mengkonsep seperti itu. Membuat agenda, membuat deadline, membuat target pencapaian yang itu diturunkan ke supervisor. Kalau supervisornya turun ke kru outlet, maka manajer akan turun menjadi supervisor. Itu secara alamiah organisasinya seperti itu. Maka tugas HR training itu bagaimana agar on positioning ini. Positioningnya itu ada semua itu. Bahwa kru outlet layaknya menjadi kru outlet, supervisor layaknya menjadi pengawas, mandor, bukan menjadi kru outlet. Supervisor itu udah enggak lagi masanya itu. Maka dia itu bisa berhasil itu ketika kru outletnya itu berhasil semua capai target. Itu prestasi supervisor. Prestasi manajer adalah ketika supervisor outlet ini itu memiliki outlet, pencapaian outletnya bagus. Itu prestasi manajer. Maka di tempat Dinda itu karena kamu adalah manajer project, harusnya ada yang mensupervisi. Apakah kamu atau orang, salah satu yang disupervisi adalah budget iklan. Itu harus benar-benar ada yang menyajikan data itu.
entah itu Ozi, entah itu siapa, itu harus ada itu. Budget iklan itu harus tersajikan. Kalau di apotek Mas Januar, supervisor itu adalah chat-chatnya, pelayanan chat-chatnya itu apakah ditolakin semua, apakah enggak, atau seperti apa, itu harusnya disupervisi. Yang semua, yang fatal-fatal karena komplain, yang sering terjadi komplain itu harus wajib, itu tidak boleh dilepas dari supervisor Mas Januar. Kebanyakan komplain di list dari mana, itu tidak boleh lepas dari supervisor. Nah, saya membagi hari di handphone ada sebenarnya kan jadwal itu, tapi saya di handphone itu tidak suka. Kenapa? Karena saya sukanya dengan kertas seperti ini gitu, dengan kertas seperti ini gitu. Saya membagi per kotak ini adalah hari, dan saya itu paling suka ketika menambahkan dan setelah mengeksekusi. Setelah mengeksekusi ada kepuasan adalah nyoret. Seneng banget itu. Ini saya lakukan sejak kuliah. Itu. Saya lakukan sejak kuliah, apalagi ketika saya kredit banget. Banyak pikiran, banyak challenge, banyak target. Saya adalah orang yang paling suka challenge. Saya adalah orang yang paling suka tantangan. Tantangan yang gede saya hadepin gitu. Nah, saya harus menggunakan ini. Itu. Maka ini adalah keterampilan memanage apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda challenge dalam diri Anda. Sesungguhnya di depan sana itu, apakah itu tantangan ataukah itu masalah, itu tergantung orang yang menghadapi. Orang sama-sama masalah, orang yang menghadapi punya mindset yang positif, maka dia akan menghadapi itu sebagai challenge. Tapi kalau memang orangnya sudah pikirannya bermasalah, punya masalah, dia akan menghadapi itu pikiran masalah. Nah, Ustadz Farid mengajarkan, tulisannya ini saya bacakan. Hebatnya Rasul itu dia nggak pernah peduli gitu. Selalu bersyukur. Kesulitan milik semua orang. Bedanya ada orang yang mengeluh karena kesulitan, ada orang yang menyelesaikan kesulitan itu. Ini Ustadz Farid ngajarin saya tahun berapa ya? Aku nggak ada tanggalnya. Nah, karena apa? Karena orang yang yakin menyelesaikan kesulitan itu yakin terhadap janji Allah. Semua ada di kondisi ujian. Kita semua ini ada di kondisi ujian. Challenge. Ketika kita mengalami susah, ada di kondisi susah. Nggak ada di dalam diri kita ini, ketika kita tidak punya kesusahan, tidak punya challenge, tidak punya tantangan, maka Anda tidak bertumbuh. Justru orang yang bertumbuh itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang hebat. Anda menganggap diri saya hebat, kemungkinan karena saya bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah yang mungkin Anda tidak tahu, tapi saya bisa selesaikan. Begitu pula Ade, begitu pula Dinda, begitu pula Januar. Anda bisa menjadi hebat dibandingkan Ozi misalnya ini sih. Itu karena Dinda, Ozi, Januar itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum Ozi selesaikan. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menunggu masalah itu datang kepada Anda secara nanti-nanti, atau Anda mencari masalah itu dengan cara apa? Dengan cara belajar hal-hal yang belum pernah Anda pelajari dan akhirnya menghadapi tantangan-tantangan. Maka yang dinamakan belajar itu adalah harus ada challenge, harus ada tantangan. Maka saya mau challenge dulu biar dia belajar. Jangan kamu ajarin dulu tanpa challenge. Anda punya challenge. Challenge-nya apa? KPI Anda gitu. Maka pertanyaannya adalah, apakah 30 hari itu Anda bisa menyelesaikan challenge itu? Kalau enggak, artinya Anda harus butuh belajar. Maka belajarlah dan carilah sumber belajar. Kita punya banyak sumber belajar
yang itu bisa Anda dapatkan ketika Anda bertanya. Dah, enak. Di bawah sana, itu Anda akan ketarik ke bawah terus. Apa maksudnya? Pikiran Anda itu akan menjadi orang kecil terus. Maka, pikiran Anda untuk menjadi orang besar itu dua. Naiklah bergabung dengan orang-orang besar, Bu Fitria, Bu Santi, Bu Eni, saya, ini lingkungan ini gitu ya. Berilah kondisi selalu bergabung dengan lingkungan ini. Yang kedua adalah menaklukkan challenge Anda tanpa terpengaruh dengan lingkungan orang-orang kecil. Maka ada banyak hal yang dipelajari. Tahun ini saya buka 10 outlet, maka saya butuh banyak para pemimpin. Itu. Maka saya butuh banyak para pemimpin. Itu. Nah, Nanda, Ena, Elsa, Ena, itu challenge. Mau kapan kamu selesaikan ini gitu? Mau kapan kamu selesaikan KPI ini selesailah? Saya butuh challenge selanjutnya, itu. Artinya ketika Anda perlu challenge selanjutnya, artinya kesejahteraan Anda pun meningkat gitu. Bilang sama atasan Anda gitu, Bu, bisa nggak kalau saya 3 bulan berturut-turut saya memenuhi challenge ini gitu, saya dikasih challenge lainnya. Naik gaji dong, Bu. Pasti. Boleh bilang kayak gitu. Boleh. Banyak orang-orang yang bilang sama saya seperti itu. Kesejahteraan Anda gitu, itu ditentukan oleh diri Anda sendiri, ndak enak gitu. Bukan ditentukan oleh saya. Yang membawa rezeki itu Anda sendiri. Maka hati-hati dalam bergaul. Bergaullah dengan orang-orang besar. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang kecil, ya hati-hati nih, bergaul dengan orang kecil nih hati-hati. Orang kecil selalu membicarakan orang lain dan selalu membicarakan peristiwa. Itu orang kecil tuh. Maka ketika Anda bergaul dengan lingkungan orang-orang kecil itu, maka pikiran kamu ikut kecil. Maka bergaullah dengan orang-orang besar. Apa? Orang-orang yang ketika kamu bergaul itu semangat, ambisius, prestisius, aku ingin naik, aku ingin memotivasi gitu. Itu. Dan itu tidak bisa didapat kalau Anda nggak ingin. Itu karena itu butuh pengorbanan, karena bergaul dengan orang kecil tuh enak banget, nyaman banget. Seneng banget ngerasani orang itu. Tahu nggak sih? Dinda. Tahu Dinda itu ya. Tahu nggak? Kemarin dia ke Bukit Bintang loh, berdua sama Ikhwan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tahu nggak si Ava pulang terawih, Masya Allah dia habis bertobat gitu ya, sama cowok, bayangin ya Allah. Kok Bapak lemes banget? Panjang. Nadanya dapat. Terus gini. Tak kasih tahu ya. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Itu awal dari semua itu. Tak kasih tahu, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Janji ya. Nanti sama saya, aku tahu, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Diem ya. Nah, ini awal ya. Si Januari itu, Mas Januari itu loh. Itu. Dia kan udah punya istri, tapi dia itu ganjennya. Nyaman serius ya, itu paling enak banget itu. Tapi pikiran Anda rusak karena pabrik pikiran kita ini gitu ya. Itu 24 jam selalu memproduksi pikiran. Otak kita itu adalah pabrik pikiran, selalu memproduksi pikiran. Pilihannya adalah apa asupannya, apa isinya. Apakah isi positif atau enggak. Maka Mas Ade, saya mau sebenarnya saya mau bagaimana setiap sholat jamaah gitu ya, itu ada energi seperti ini. Jadi ada 3 tugasmu itu ketika ini. Yang pertama adalah bagaimana membuat teman-teman kita itu berpikir besar. Kita udah tahu kuncinya Mas Ade, dengan buku berpikir dan berjiwa besar itu saya rasa itu menyelesaikan masalah, asal yang baca orang yang benar, yang bacain orang yang kompeten. Itu
dan nggak mungkin saya toh. Masa Anda mau gaji saya berapa? Itu kan. itu. Terus yang kedua adalah spiritualitas. Spiritualitas apa? Saya mau kita belajar memahami, menyinkronkan bacaan sholat kita dengan pikiran kita. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita berlatih bagaimana agar bacaan sholat kita itu dengan pikiran itu sama. Saya berani telanjang kalau mandi, serius, dengerin. Oh iya. Ketika Anda sholat itu tadi, mungkin hanya 10% sampai 50% bagaimana Anda memaknai bacaan Anda itu di pikiran Anda. Bismillahirrahmanirrahim itu sini pikirannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu mungkin 10 sampai 50%. Yang selebihnya apa? Selebihnya apa ya kayak ngubung-ngubung pikirannya kemana-mana. Itu bisa ke tempe, bisa ke Indomie, bisa ke apa? Nah, laundry ya, itu bisa kok hujan atau bisa wah kayak Dava nangis galau. Bisa kayak gitu. Pikiran itu dan itu membalikkan itu. Nah, maka saya mau Mas Yudi ya, awalannya adalah oke, fisik oke, tadi bagus banget ya. Tadi saya belajar sesuatu dari Mas Yudi juga. Tapi maknanya Yud di dalam hatinya, sinkronisasi pikirannya itu challenge itu. Nah, challenge kedua ini kita punya Yudi. Nah, ini kompeten ini. Nah, ini tenang ini. Dia mau itu mengajarkan ini Al-Fatihah itu bacaan sholat ya. Dari Allahumma bangit baini itu luar biasa itu. Maknanya itu ya Allah, Allahumma bangit baini itu kan jauhkanlah aku dari kebaikan dan keburukan antara sini dan sana kan, antara utara dan timur itu bagus banget itu. Itu kalau pakai Allahumma bangit baini ya nggak tahu kalian pakai apa, kalian NU atau Muhammadiyah? Allahumma barik lana. itu saya mau pokoknya sampai khatam gitu ya. Itu aja kurikulum itu mungkin setahun atau 2 tahun itu ya. Itu diulang-ulang bagaimana agar sholat itu sinkronisasi itu sama zikir, sama sholat tobat, sama sholat hajat itu Mas. Itu jadi tugas gitu. Karena ini pesantren gitu ya. Ini kan udah menjadi kurikulum pesantren ini. Spiritualitas. Dan yang ketiga adalah entrepreneur. Bagaimana teman-teman ini, entah di sini atau entah tidak, saya mau dia jago jualan. Dia jago menjual dirinya, dia punya kompetensi jualan. Bukan itu maksudnya, ndak. Ya, itu. Nah, itu tiga itu saya mau teman-teman itu bagaimana ritme ini dirasakan oleh semua penghuni Indah Pharma. Itu challenge bagaimana mengakomodir semuanya anak-anak ini merasakan manfaatnya, merasakan ini gitu ya. Dan saya siap menjadi Syekh Andi Al-Bantuliu untuk dan santri-santrinya saya siap gitu ya. Siap dengan saya diupayakan tenaga saya. Oke, itu saya rasa semoga bermanfaat manajemen waktu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa juga ikut besok ya, boleh gitu ya. Yang mau ikut besok kita akan bahas tentang bagaimana menjadi orang yang nekat berani mencoba. Ya, karena barrier kita itu adalah kemaluan Anda loh. Ya, barrier kita itu adalah rasa malu-malu dan saya mau bagaimana Anda bisa menjadi orang nekat yang berani mencoba. Sekian, terima kasih ya, ikuti terus di channel selanjutnya ya bersama Syekh Andi Al-Bantuliu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu cara membangun super tim yang hebat? Kitab HRD ini membahas cara membangun super tim yang berkualitas dari level startup hingga level sistemasi. Dapatkan dengan cara swipe up.